Kamu akan menyesal jika kamu diam saja setelah mengetahui RUU TNI telah disahkan. Di video kali ini aku nggak akan menjelaskan apa isi rancangan Undang-Undang TNI karena pasti kalian sudah tahu semua. Atau mungkin ada di antara kalian yang belum tahu, silahkan cari tahu dan pahami dulu baru kembali ke video ini. Tapi di video kali ini aku akan membahas tentang kekhawatiran yang mungkin pasti terjadi dengan disahkannya RUU TNI. Tingkat kemungkinan terjadinya itu hampir pasti ya. Perkenalkan, namaku Emir, kegiatanku sehari-hari sekarang, aku bekerja di perusahaan swasta yang lumayan ternama di Indonesia, bahkan sangat ternama di Indonesia, tapi aku nggak akan kasih tahu perusahaan apa. Aku berada di posisi quality control product, aku yang ngontrolin semua produk yang akan disuplai. Dan aku menyambi kuliah di universitas terbuka, mengambil prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, dan sekarang aku masih semester ketiga. Sebelum videonya aku mulai, disclaimer dulu, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip, jangan dilompat-lompat, karena takutnya kalian nanti salah paham, bahkan gagal paham. Dan bagi kalian yang baru menemui channel ini, silahkan pencet tombol like, komen, dan subscribe. Jangan sungkan-sungkan untuk komen, silahkan komen di bawah penjelasan apa yang menurut kalian kurang, kurang detail, kurang kurang lengkap, silahkan komen di kolom komentar. Ya, langsung aja, TNI secara resmi didirikan pada 3 Juni 1947. Secara resmi didirikannya loh ya, bukan sudah adanya sejak kapan. Kalau sudah ada atau belum, itu sudah ada sejak lama, dulu itu masih organisasi-organisasi militer, dan baru resmi didirikan TNI di 1947. Ada juga yang referensi lain ngomongnya 5 Oktober 1945, itu masih belum TNI, masih TKR, masih TKI, masih TP, dan lain-lain. Nah, di 1947, 3 Juni 1947 baru disahkan secara resmi bernama TNI oleh Presiden Soekarno, yaitu dengan menyatukan organisasi-organisasi militer yang saat itu banyak sekali organisasi-organisasi militer yang dipimpin oleh pahlawan-pahlawan nasional seperti Jenderal Sudirman, A.H. Nasution, dan lain-lain. Dan tujuan utamanya TNI didirikan dengan menyatukan organisasi-organisasi militer ini adalah sebagai alat pertahanan negara untuk melawan penjajahan Belanda yang dikhawatirkan kembali. That's it. Cuma itu tujuannya, cuma sebagai alat pertahanan negara. Cuma itu. Yang namanya juga alat, pasti dia tidak akan memiliki perasaan untuk mengasihani manusia yang mencoba merusak negaranya, bahkan rela membunuh. Dan mereka memang dididik seperti itu, mereka dididik dengan keras, disiplin, dan mungkin di pandangan kita, didikan mereka itu kurang manusiawi, karena mereka dididik untuk berperang, untuk membunuh lawan, bukan dididik untuk memimpin masyarakat sipil, bukan dididik untuk memimpin institusi-institusi atau lembaga-lembaga, atau kementerian-kementerian. Ibaratnya kamu latihan sepak bola dengan latihan yang sangat intens, tapi pelatihnya nyuruh kamu main bola voli. Ya nggak masuk kan. Nah, itulah sejarah singkat TNI di era Orde Lama. Lalu di era Orde Baru, bertambahlah tugas TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tapi diberlakukannya dui fungsi ABRI yang dimana tugas TNI tidak hanya untuk pertahanan nasional saja, tapi juga berpartisipasi dalam urusan sosial bersama masyarakat sipil dan urusan politik negara. Makanya pada era Orde Baru banyak sekali peristiwa pelanggaran HAM, hak asasi manusia, seperti peristiwa Tanjung Priuk 1984 yang dimana seorang ABRI yang memerintahkan warga untuk melepaskan banner yang ditempel di masjid musola kecil, yang tulisan banner itu berisikan jadwal pengajian dan beberapa tulisan hadis. Dari kejadian sesepele itu sampai terjadinya penembakan massal, basoka, orang-orang para demonstran. Panjang ceritanya, nggak mungkin aku ceritakan di video ini. Mungkin di antara kalian mau dengar kisahnya, silahkan komen di kolom komentar. Tanjung Priuk 1984, kalau komentarnya melebihi 100 komen,
mungkin akan kubahas di video berikutnya. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru. Tapi mereka memang dilatih untuk berperang, tidak untuk memimpin instansi-instansi, kementerian-kementerian, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lain-lain. Mereka tidak diajarkan itu. Nah, 32 tahun di penjara oleh pemerintahan yang militeristik dan otoriter, akhirnya muncullah mentari pagi yang sangat cerah di era reformasi. Dui fungsi ABRI perlahan dicabut di era reformasi karena ABRI sudah terlalu mendominasi lembaga-lembaga pemerintahan. Di masa itu, para pendukung reformasi memiliki 6 tuntutan. Yang pertama, penegakan supremasi hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai acuan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang ketiga, amandemen UUD 1945. Yang keempat, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kelima, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Daerah-daerah dipersilahkan diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa melibatkan pusat. Dan yang keenam adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Ini yang akan jadi highlight kita. Kita akan membahas di era reformasi dihapusnya dui fungsi ABRI. Nah, di era pasca Soeharto, dui fungsi ABRI sedikit demi sedikit dicabut berawal dari seminar Angkatan Darat pada 22 sampai 24 September 1998 yang bertema peran ABRI di abad ke-21. Dari banyaknya materi seminar itu mengakibatkan banyak pemikiran untuk melakukan reformasi dalam tubuh TNI, yaitu para pembesar-pembesar TNI saat itu memiliki pemikiran supaya TNI kembali menjadi tentara profesional yang mengutamakan pertahanan negara. Menteri Pertahanan saat itu, Menhan saat itu, Jenderal Wiranto dibantu oleh Kepala Staf Sosial Politik ABRI, yaitu Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden kita yang keenam. Mereka mulai secara bertahap menarik TNI dari kegiatan politik dan pemerintahan. SBY saat itu punya prinsip jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun. Dui fungsi ABRI pun dihapus pada era kepemimpinan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sehingga militer aktif tidak lagi bisa nimbrung dalam politik maupun menduduki jabatan sipil sampai saat ini. Lebih tepatnya sampai saat RUU TNI 2025 belum disahkan. Dan sekarang sudah disahkan lagi, mungkin akan kembali seperti Orde Baru. Jadi yang dikhawatirkan dengan disahkannya RUU TNI ini yaitu adalah karena militer-militer aktif boleh menduduki instansi-instansi, yaitu pada RUU TNI ada 10 instansi yang boleh diduduki oleh militer aktif, dan saat revisi UU TNI ditambah lagi 6 instansi. Totalnya ada 16 instansi yang boleh dimasuki, yang harus dimasuki, diduduki oleh militer aktif. Yang dikhawatirkan adalah kejadian yang sudah lewat terulang kembali. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan sungkan-sungkan untuk komen. Silahkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, mungkin agak rame tadi. Anakku nangis di belakang.